Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para anggota Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral 2021, Politeknik Energi dan Mineral Agamigas Cepu. Perkenankan kami dari tim Dedi Kristanto, Haryadi, dan saya sendiri Dimas Royo Wicaksono dari jurusan Teknik Perminyakan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta untuk mempresentasikan paper dengan judul Simulasi Forecast Produksi dengan mempertimbangkan problem liquid loading di lapangan gas Jupiter. Lapangan Jupiter merupakan lapangan gas offshore yang telah berproduksi dari tahun 1999 dengan 9 sumur produksi. Pada awal produksi, lapangan Jupiter ini mampu berproduksi hingga 450 mmscfd gas dan produksi liquid kurang dari 3.000 barel per day dengan kandungan CO2 sebesar 33% dan H2S sebesar 1,5%. Seiring dengan berjalannya waktu, produksi gas mengalami penurunan dan produksi air mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi yang signifikan hingga dapat menyebabkan sumur mati akibat dari penumpukan air efek dari liquid loading yang terjadi di lubang sumur. Untuk menjaga agar liquid loading yang terjadi tidak semakin parah, maka harus dilakukan setting laju produksi di atas titik critical rate. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka seiring berjalannya waktu, liquid akan mengisi kolom sumur sehingga gas dari reservoir akan terhambat oleh massa jenis liquid dan kemudian akan mengakibatkan sumur menjadi shutdown. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menentukan nilai titik critical rate pada setiap sumur, melakukan setting laju produksi sumur di atas titik critical rate, melakukan simulasi produksi gas dengan mempertimbangkan laju produksi air total kurang dari 3.000 BWPD agar peralatan water treatment mampu memproduksi air yang terproduksi atau memproses air yang terproduksi. Kemudian berikut adalah ilustrasi proses dari liquid loading yang terjadi. Selama proses produksi, kemampuan gas membuat droplet liquid akan menurun, sehingga liquid akan jatuh ke bawah akibat dari gaya gravitasi. Hal ini dapat ditunjukkan dari gambar poin 1 hingga poin 3. Liquid sedikit ikut terproduksi dan gas masih lancar untuk ikut terproduksi ke atas, kemudian lama-kelamaan liquid akan menahan gas sehingga gas membentuk gelembung-gelembung besar agar mampu mengangkat liquid ikut terproduksi ke atas. Namun lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, liquid yang tertahan semakin banyak dan gas semakin sulit untuk mengalir ke atas, sehingga mengakibatkan jika tidak segera ditangani, maka liquid akan menutup lubang sumur dan mengakibatkan sumur tidak dapat berproduksi kembali. Kemudian berikut adalah analisa liquid loading berdasarkan pressure survey yang ditunjukkan oleh skematik pressure survey versus kedalaman. Dengan kondisi normal, maka pressure survey gradiennya untuk masing-masing sumur harusnya secara konstan di atas. Kemudian, karena adanya efek dari liquid loading, maka sumur gradiennya akan bergeser sehingga mengakibatkan atau menandakan sumur mengalami liquid loading yang ditandai dari pergeseran gradien fluida pada sumur tersebut. Jika lama-kelamaan tidak ditangani gradien fluida yang mengalami pergeseran liquid loading tersebut, maka liquid akan semakin tertahan dan mengakibatkan gas tidak dapat mengalir ke atas kembali. Kemudian berikut adalah metodologi penelitian. Pada metode penelitian yang digunakan, yang pertama terdapat data reservoir, data produksi, data sumuran, dan data surface facilities. Dari data reservoir, kita akan mendapatkan plot KRG, KRW versus SW, plot KRD dan KRW versus SW, dan analisa PVT. Kemudian, berdasarkan dari data analisa PVT dan plot KRG dan KRW versus SW, kita dapat melakukan perhitungan fractional flow, kemudian melakukan plotting untuk FW versus SW untuk menghitung recovery factor well basis berdasarkan data reservoir.
Kemudian berdasarkan dengan data produksi, kita melakukan analisa produksi untuk menentukan identifikasi source water production menggunakan Chanplot, kemudian dibantu dengan analisa PVT, melakukan analisa PO versus GP untuk mengidentifikasi cadangan, mekanisme pendorong, water influx, dan recovery factor well basis berdasarkan data produksi. Jika recovery factor well basis berdasarkan data reservoir lebih besar dari berdasarkan data produksi, maka dapat diketahui bahwa sumur tersebut masih berpotensi. Namun jika tidak, maka kita perlu melakukan validasi ulang untuk data reservoir untuk memastikan bahwa data tersebut sudah sesuai dengan kondisi aktual. Kemudian langkah selanjutnya didukung dengan data sumuran, kita melakukan analisa nodal dan melakukan pemodelan surface facilities existing. Kemudian kita melakukan perhitungan KRG, KRW aktual, kemudian melakukan identifikasi saturasi aktual berdasarkan dukungan data plot KRG, KRW versus SW, kemudian melakukan penentuan permeabilitas relatif gas berdasarkan saturasi air, kemudian melakukan perhitungan penurunan gas deliverability, penurunan kumulatif produksi, penurunan recovery factor akibat produksi air, kemudian melakukan plotting penurunan gas deliverability dan kumulatif produksi gas versus water gas ratio, kemudian plotting untuk penurunan recovery factor versus water gas ratio. Kemudian kita dapat mengetahui RF meningkat dan menurunnya gas deliverability yang rendah. Namun, jika kondisi ini tidak terjadi, maka kita perlu melakukan optimasi produksi sumuran, kemudian melakukan analisa nodal untuk hasil sumur yang telah dioptimasi, kemudian melakukan plotting ulang, lalu kita akan mendapatkan kondisi aktual sesuai yang ada, yaitu RF meningkat dan penurunan gas deliverability rendah. Kemudian kita lanjut untuk melakukan optimasi surface facilities. Kemudian kita sudah tahu bahwa kapasitas surface facilities kita sudah optimum, lalu kita akan memberikan rekomendasi terhadap penelitian ini. Kemudian berikut adalah hasil analisa liquid loading. Berikut adalah masing-masing hasil analisa untuk sumur P2, P3, P4, P7, dan P9. Berikut adalah perkiraan dari level cairan di dalam tubing yang ditandai oleh pressure gradient untuk masing-masing sumur. Untuk sumur P2 terdapat kedalaman liquid loading di 2000, P3 di 2400, P4 di 2000, P7 di 2470, P9 di 2432 dalam satuan VT/VD dengan kehilangan tekanan P2 380.5, P3 328.8, P4 316.8, P7 288.19, P9 160.45 dengan satuan PSIA. Kemudian berikut adalah detail dari analisa liquid loading sumur P2. Terdapat delta P sebesar 308.5 pada pergeseran gradien yang ada, dengan akumulasi liquid berada di kedalaman kurang lebih 2000 feet/VD. Kemudian kita dapat mengetahui hasil analisa individual test berbeda dengan data produksi aktual. Berikut ini efek dari liquid loading yang terjadi. Karena ketika kita melakukan individual well test, ketika kita melakukan tes dengan dibatasi waktu. Sehingga ketika sampai batas waktu yang disediakan, gas masih belum mampu mendorong liquid hingga menuju ke atas. Namun ketika melakukan produksi dengan aktual, maka tanpa adanya gangguan atau produksi secara konstan, maka gas dapat mendorong liquid hingga menuju ke atas karena tidak dibatasi waktu, sehingga gas berproduksi diikuti dengan liquid yang ikut berproduksi pula. Begitu juga untuk sumur P3 dengan kedalaman liquid di 2400 dan delta B sebesar 328.8 psie. Kemudian untuk sumur P4 berada di kedalaman 2000 feet dan liquid loading mengalami delta P sebesar 316.8. Kemudian untuk sumur P7 berada di kedalaman 2470 dengan delta P sebesar 288.19 psie. Kemudian untuk sumur P9 berada di kedalaman 2432 feet dengan delta P sebesar 160.45 psie. Kemudian berikut adalah analisa nodal untuk sumur P2. Analisa nodal di sini dilakukan dengan 2 kali pada kondisi
2004 kondisi aktual terakhir, dan 2020 kondisi aktual untuk dilakukan optimasi. Pada 2004, AOFP berada di 145,42 mmSCFD dan 2020 berada di 50,6 mmSCFD. Dengan Gigas 2004 46 mmSCFD dan Gigas 2020 15 mmSCFD. Dengan critical rate berada di 7,83 mmSCFD. Karena pada tahun 2020 outflow berada mendekati di critical rate, maka gas berproduksi secara tidak stabil dan liquid terproduksi semakin banyak. Namun jika segera tidak ditangani dan bergeser berada di bawah atau pas di nilai titik critical rate, maka sumur akan menjadi tidak stabil. Lama-kelamaan gas akan tertahan di bawah oleh efek dari liquid di lubang sumur, sehingga sumur akan mengakibatkan mati atau shutdown. Berikut adalah untuk sumur P3, OFP 2004 di 178,6, OFP 2020 di 32,7, dengan Gigas 2004 53 mmSCF, dan Gigas 2020 di 9,78 mmSCFD. Kemudian AOFP 2004 untuk sumur P4 berada di 118,8, AOFP 2020 28,6, Gigas 2004 38 mmSCFD, dan Gigas 2020 berada di 10 mmSCF. Kemudian untuk sumur P7, AOFP 2004 berada di 143,5 mmSCFD, AOFP 2020 berada di 42,8 mmSCFD, Gigas di 2004 berada di 46,46 mmSCFD, dan Gigas 2020 berada di 128,8 mmSCFD dengan nilai critical rate 7,58 mmSCFD. Untuk sumur P9, AOFP 2004 berada di 142,8 mmSCFD, AOFP 2020 96,2 mmSCFD, Gigas 2004 di 44 mmSCFD, Gigas 2020 berada di 28 mmSCFD dengan critical rate 7,78 mmSCFD. Berikut adalah hasil simulasi forecast produksi. Untuk skenario produksi berada di dua sistem, yaitu 46 mmSCFD dan 60 mmSCFD untuk semester pertama dengan kapasitas 46 mmSCFD dan semester 2 60 mmSCFD sesuai dengan kontrak yang ada di sumur yang ada di lapangan Jupiter. Untuk skenario 46 mmSCFD kita menggunakan P2 dengan consent rate 7, P3 6, P4 9, P7 13, P9 11 mmSCFD. Untuk skenario 60 mmSCFD, P2 menggunakan 11,44, P3 4,75, P4 8,2, P7 13,96, dan P9 21,65. Hal ini juga dibatasi oleh fasilitas produksi yang dengan kapasitas 3.000 barel per day untuk pemrosesannya, dan batas air pada skenario tersebut berada di 2.971,6 BWPD, sehingga masih mampu diakomodir oleh peralatan surface facilities di lapangan Jupiter. Kesimpulannya adalah, yang pertama, lapangan Jupiter masih mampu memenuhi target produksi untuk semester 1 dan semester 2 dengan mempertimbangkan nilai critical rate masing-masing sumur dan menjaga produksi air di bawah 3.000 BWPD. 2. Skenario produksi di semester 1 adalah sebesar 46 mmSCFD dengan produksi air sebesar 1.590 BWPD. Dan di semester 2 sebesar 60 mmSCFD gas dengan produksi air awal sebesar 1.820 BWPD. Yang ketiga, untuk mendapatkan laju produksi yang optimum dan dapat memenuhi target produksi, dilakukan perubahan ukuran cuk bukaan dari kondisi awal atau kondisi aktual dioptimalkan dengan kondisi yang dibutuhkan dengan maksimal cuk size sebesar 2,6 inch. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.